Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Endas dan Nurul. Alhamdulillah Anda baik lagi dengan video yang baru. Halo, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan dengan hal-hal yang baik. Amin. Ayo kita patuhi arahan pemerintah untuk membasmi virus COVID-19 dengan cara di rumah aja, physical distancing, rajin cuci tangan, dan gunakanlah masker untuk Indonesia yang baik ke depannya. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas analisis regresi linier berganda. Apa sih analisis regresi linier berganda itu? Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen yaitu variabel X dengan variabel dependen yaitu variabel Y. Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel X dan variabel Y, apakah masing-masing variabel X memiliki hubungan positif atau hubungan negatif, dan untuk memprediksi nilai variabel Y apabila terjadi kenaikan atau penurunan pada variabel X. Dalam analisis regresi linier berganda perlu dilakukan uji instrumen apabila sumber data penelitian berasal dari kuesioner. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah pernyataan dalam kuesioner memenuhi syarat utama yaitu validitas dan reliabilitas. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka peneliti wajib mengganti butir pernyataan dalam kuesioner dengan pernyataan yang baru. Yang pertama ada uji validitas. Valid berarti tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Data yang valid adalah data yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Seperti penggaris. Penggaris dikatakan valid apabila digunakan untuk mengukur panjang. Sedangkan penggaris dapat dikatakan sudah valid apabila digunakan untuk mengukur berat. Lalu ada penelitian yang valid, yaitu kesamaan data yang terkumpul dengan data sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Contohnya, kita meneliti objek warna merah. Jadi apabila kita mengumpulkan data yang berwarna putih, maka dapat dikatakan penelitian tersebut tidak valid. Lalu ada uji reliabilitas, yaitu tingkat konsistensi instrumen kuesioner yang dapat digunakan lebih dari satu kali dengan responden dan waktu yang berbeda. Penelitian yang reliable adalah kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Contohnya, kemarin data itu merah. Jika sekarang dan besok data itu tetap merah, maka penelitian tersebut dapat dikatakan reliable. Untuk pembelajaran, saya mengambil kasus dari buku Metodologi Penelitian Akuntansi dan Manajemen yang ditulis oleh Bapak Ari Eksandi. Bukunya seperti ini. Di sini lengkap dan jelas bagaimana langkah-langkah step yang akan kita lakukan pada program IFUS ataupun SPSS. Dalam buku Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen karya Bapak Ari Eksandi terdapat satu kasus untuk analisis regresi linier berganda, yaitu pengaruh continuous improvement, value stream cost, just in time, dan balance scorecard terhadap lean accounting pada perusahaan manufacturing di Indonesia. Berikut langkah-langkah untuk pengelolaan data pada program SPSS. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabulasi data melalui program Excel. Di dalam soal ada 100 respondens dan 8 indikator variabel. Di sheet pertama ada lean accounting yang merupakan variabel Y dengan 100 respondens dan LA1 sampai LA8 yang merupakan indikator variabelnya, dan ada kolom skor yang merupakan penjumlahan dari data LA1 sampai dengan LA8. Lalu di sheet kedua ada continuous improvement yang merupakan X1 dengan 100 respondens dan 8 indikator variabelnya.
Lalu ada kolom skor yang merupakan penjumlahan dari CI1 sampai dengan CI8. Di sheet ketiga lalu ada value stream cost yang merupakan X2 dengan 100 respondents dan 8 indikator variabel dengan kolom skor merupakan penjumlahan dari VSC1 sampai dengan VSC8. Kita beralih ke sheet keempat. Ada balance scorecard yang merupakan X3 dengan 100 responden dan 8 indikator variabelnya dengan kolom skor yang merupakan penjumlahannya. Di kolom terakhir ada just in time yaitu S4 dengan 100 respondents dan 8 indikator variabel JIT1 sampai JIT8, lalu ada skor yang merupakan penjumlahan dari JIT1 sampai dengan JIT8. Setelah kita membuat tabulasi data pada program Excel, maka kita beralih ke program SPSS-nya. Mari kita buka program SPSS-nya. Saat kita buka program SPSS akan terdapat tampilan seperti ini. Ada sheet data view dan sheet variable view. Langkah selanjutnya setelah kita membuka program SPSS adalah kita ke sheet variable view. Lalu kita akan memasukkan indikator variabelnya. Indikator pertama itu yaitu variabel Y-nya, clean accounting. Tadi kan ada 8 indikator yaitu LA1, LA2, LA3, LA4, LA5, LA6, LA7, dan LA8. Isi kolom name dengan indikator variabel yang tadi kita sudah buat di tabulasi data pada program Excel. Begitu selanjutnya sampai variabel terakhir yaitu just in time yang terdapat 8 indikator yaitu JIT1 sampai dengan JIT8. Setelah kita mengisi kolom name dengan indikator variabel, lalu pastikan usernya pada keadaan scale. Lalu setelah kita memastikan kolom user dalam keadaan scale, kita memastikan kolom desimal dalam keadaan 0. Setelah kita membuat indikator variabel pada variabel view, kita klik data view. Di data view akan ada kolom LA1 sampai JIT8 yang telah kita input di variabel view. Lalu kita akan copy paste data yang ada di program Excel kita sesuai dengan kolomnya. Kita copy paste dari Excel ke program SPSS. Begitu seterusnya sampai semua data telah terinput ke program SPSS-nya.
Setelah semua data telah terinput ke program SPSS, lalu kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan cara kita klik Analyze, lalu kita klik Scale dan Reliability Analysis. Maka akan muncul kotak seperti berikut. Di sebelah kiri ada indikator variabel yang telah kita input di variable view. Lalu kita akan memindahkan line accounting ke dalam item. Dan pastikan model dalam keadaan alpha. Lalu bisa kita klik statistik. Untuk kolom descriptive for, kita akan klik scale if item delete, dan inter itemnya kita akan klik correlation. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Akan menghasilkan output sebagai berikut. Ini adalah output dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama ada tabel uji validitas variabel line counting atau variabel Y. Jika kita lihat kolom corrected item total correlation pada baris LA1 dan LA4, R hitung lebih kecil dibanding R tabel yaitu 0,197. Maka dari itu LA1 dan LA4 dinyatakan tidak valid. Dan hasil uji validitas untuk variabel yang lainnya dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dibanding R tabel. Berikut hasil uji validitas untuk variabel yang lainnya. Untuk hasil uji reliabilitas, semua variabel dinyatakan reliable karena pada kolom Cronbach's alpha based on standardized item, R hitung lebih besar daripada R tabel. Berikut hasil uji reliabilitasnya.